UMSU FM, sentralnya anak muda banget. Ini sudah prepare belum untuk talk show di pagi hari ini? Insya Allah sudah. Sudah ya. Dan juga ya teman muda, kita nggak sendirian, nggak berdua aja, ada juga kakak cantik satu lagi nih. Ada Kak Tiara. Halo. Halo. Halo Kak Tiara, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, boleh kasih tahu nggak kira-kira kakak ini dari fakultas apa dan juga jurusannya apa dan semester berapa nih Kak? Oke, nama saya Tiara Andrianti. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, konsentrasi hukum pidana. Sekarang lagi semester 8 dan nyusun skripsi. Lagi nyusun skripsi, semangat ya. Walaupun nyusun skripsi ini mungkin membuat kita menjadi lebih semangat ya untuk ngejar biar cepat tamat gitu ya. Sama seperti halnya Ardian nih teman muda, masih nunggu nih waktunya agar cepat tamat ya kan. Tapi nggak apa-apa teman muda, untuk kamu yang saat ini mahasiswa, khususnya mahasiswa UMSU ya, kita bakal berbincang sedikit nih bersama dua narasumber yang sangat luar biasa, berprestasi pula nih, dan kita bakal bertanya-tanya terlebih dahulu ya. Oke, Kak Wahyu nih boleh dong ya kira-kira ceritakan nih sedikit tentang pengalamannya nih mengajar di sekolah orang ya. Dan juga gimana nih pengalamannya tentang selama mengajar gitu kan. Apalagi memang basicnya Kak Wahyu nih merupakan seorang guru juga ya. Guru sedang dalam jenjang pendidikan menuju S1, yaitu pendidikan matematika. Boleh dong Kak ceritakan gimana sih awal mulanya kamu bisa dapat info tentang program kampus mengajar? Awal mulanya itu saya dapat dari Instagram, yaitu kampus mengajar namanya Kak. Kemudian itu saya stalking. Itu sudah buka pendaftaran. Kemudian saya tertarik nih dan juga mengikuti lah namanya webinar kampus mengajar di UMSU oleh DKM. Ternyata di situ tertera syaratnya minimal harus semester 4. Dan saya masih semester 3, jadi sedikit minder gitu ya kan. Kemudian sharing-sharing lah sama si kating-kating. Kak, semester 3 bisa nggak nih Kak? Daftar. Katanya nggak bisa deh. Dari situ mulai down, tapi saya tidak down sih. Tidak down ya? Kembali lagi bangkit, ngajak kawan. Yuk ikut ini ya, gitu kan ya, sama-sama kawan-kawan yang di FKIP, sama anak hukum juga, sama anak FED. Ikut ini kan, dia bilang. Udah, jadi kami tuh Kak daftar sama-sama. Alhamdulillah kami yang semester 3 itu lulus. Jadi seneng. Jadi seneng ya, apalagi pengalamannya itu makin nambah juga ya selama berkuliah di UMSU pastinya. Kalau boleh tahu kemarin itu di SD mana tuh? Di SD Negeri Palamba, Langon Selatan, Kecamatan Minahasa. Wow, itu jauh ya? Sulawesi Utara. Jauh banget itu. Kalau misalnya ada yang pengen ke sana tuh butuh uang yang lumayan banyak juga ya. Tapi ini dibiayai semua, keren banget. Dan juga ini kita mau bertanya-tanya sedikit nih tentang Kak Tiara nih. Boleh dong Kak ceritakan gimana nih? Kalau tadi kan versi Kak Wahyu nih. Kalau dari Kak Tiara sendiri gimana nih? Awal mulanya bisa dapat info tentang program kampus mengajar? Jadi pertama dari temen ya, yang angkatan pertama itu ada temen ngasih tahu. Jadi ini sempat ikut juga, cuman karena nggak terlalu fokus, jadinya nggak lolos gitu. Jadi ada batch 3 lagi buka nih, jadi langsung daftar aja gitu. Tiba-tiba yang membedakan itu kan karena kita di luar domisili ya, makanya kayak merasa tertang, saya harus ikut tuh gitu. Jadi kayak ya udah. Daftar rupanya lolos, memang agak pertamanya nggak mau nerima juga karena belum pernah keluar gitu kan, meskipun dekat lah kalau bisa dibilang. Ya udah, abis itu ngecek dekan bilang ayo ikut aja terus gitu, karena dorongan dari dekan Fakultas Hukum UMSU, Ibu Atika Rahmi, makanya saya juga ikut jadinya. Jadi mau ikut iya. Dan juga kalau boleh tahu nih, selain ikut BKM ikut organisasi nggak? Ikut. Oh ikut juga ya, itu sebagai pendorong juga ya, dan segala informasi bisa didapatkan melalui organisasi itu tadi. Wah luar biasa ya teman muda, untuk kamu nih Adrian aja tuh pengen banget ya kembali lagi untuk mencoba BKM nih. Kalau boleh tahu BKM persyaratannya dari semester berapa aja nih? Setahu 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya. Kalau kemarin Wahyun itu di semester berapa? Itu Kak tergantung sih Kak. Biasanya Kak dia setiap tahun itu beda-beda. Yang tahun pertama itu minimal semester 5. Tahun kedua itu minimal semester 5 juga. Pas tahun ketiga Kak, kami itu minimal semester 4. Jadi begitu.
Wah, luar biasa Kak, banget Agak gitu ya. pintar juga gitu sih Kak, kirain nggak lulus, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki nggak kemana memang Iya, ya. Kak. Dan juga kalau memang itu basic kita juga gitu kan, dan juga kita memang niat untuk belajar pasti lulus. Dan boleh dong ceritakan ke Wayuni dulu ya, kira-kira gimana nih, kenapa kamu bisa tertarik untuk mengikuti program kampus mengajar? Awalnya sih Kak mencoba-coba. Mencoba-coba Karena ya. kan kepengen juga luar dari zona nyaman. Oh, biasanya nyamannya tuh sama siapa nih? Sama orang tua. Sama orang dong. tua kan ya. Kalau di rumah itu Kak, terlalu di rumah, paling jauh ke UNSU, nggak pernah kemana-mana. Jadi kepengen keluar zona nyaman, kepengen juga ngerasain jadi anak kos. Kalau di rumah kan nggak pernah ngekos Nggak gitu. pernah ngekos, ya. Di rumah sama anak mama, jadi dibilang sama orang itu anak mami. Ya udah, Mami. Gitu dulu ya. Oh. jadi karena hal itu lah tertarik. Kira-kira karena kamu pernah melihat nggak sih, oh ternyata ada nih senior yang mengikuti program yang sama, apakah hal itu juga membuat kamu tertarik mengikutinya? Ya alhamdulillah Kak, juga sebelum tahu kampus mengajar juga sering sharing dulu sama kader-kader yang sudah pernah mengikuti kampus mengajar. Dari situ ya, makanya tahu segala informasi tentang kampus mengajar ini. Wah, luar biasa. Dan Adrian juga dulu udah sering banget nih dapat informasi, dan hari ini sampai detik ini nyesel nggak nyoba gitu ya. Kalau bisa, kalau diputar nih waktu lagi, pengen banget nyoba lagi untuk mengikuti kampus mengajar, keren banget. Kalau dari versinya Tiara nih, kira-kira kenapa nih, apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti program kampus mengajar? Bener sih, nggak jauh-jauh dari Wahyuni juga ingin keluar dari zona nyaman pastinya. Oke. Karena kami yang tinggal sama orang tua merasa kayak nggak pernah bebas gitu, kayak Nggak pernah kupu-kupu. bebas, Iya. ya. Tiba kami di sana udah di luar domisili, kayak apa ya, ayam kehilangan induknya gitu. Oh, Jadi kayak bangun sendiri, masak sendiri, semua Oke. sendiri. Jadi kayak bener-bener pengalaman yang luar biasa kan. oke, luar biasa. Dan juga kalau misalnya ada yang mendengar cerita kalian itu pasti seru banget ya, apalagi bertemu dengan siswa-siswi yang memang nggak satu daerah sama kita. Kebiasaannya itu pasti beda banget ya. Dan disitulah kita mulai belajar untuk mengenal satu sama lain. Wah, luar biasa banget ya teman muda. Kalau misalnya Adrian ini kalau udah ngajar ya, walaupun basic Adrian nggak seorang guru, tapi pengen kali nih nyoba-nyoba, dan nggak harus dari fakultas pendidikan ya untuk mengikuti program ini ya. Jadi bisa dari fakultas apapun asalkan kita mau niat untuk mengikuti program ini. Wah. Kalau boleh tahu nih dari Wahyuni, boleh dong ceritakan penempatan selama mengajar di sana. Terus apa aja nih hal yang membuat kamu sangat semangat untuk mengajar di sekolah tersebut? Hal yang membuat saya semangat itu kan Kak, kalau sekarang Indonesia itu nanti untuk kedepannya menjadi generasi itu kan anak-anak muda. Oke. Dan juga pastinya berawal dari siswa SD kan Kak. Kemudian itu di sana itu kan Kak, kalau soal pendidikan itu masih sangat kurang, apalagi di daerah pelosok. Jadi saya pertama kali kami datang ke sana itu kan Kak, mereka itu menyanyikan lagu Kita Pelajar Pancasila. Oke. Itu ada sebuah kata-kata cerdas dan berkarakter itu kita. Disitulah saya mulai semangat untuk memberi arahan kepada mereka walaupun mereka sedikit nih darah. Oh, darah ya, buat ya. Itulah tantangannya tadi. Itulah proses pembelajarannya ya. Jadi bukan berarti karena hal itulah yang membuat kalian jadi nggak semangat ya kan? Justru disitulah belajarnya. Kalau kemarin itu di mana? SD mana? Di SD Negeri Palembang. Kalau di Sulawesi ya. Iya. Di Jawa kali itu pasti beda banget itu, mulai dari bahasa ya. Banget. Bahasa Semuanya, Kak. semua beda ya, bahkan kebiasaan-kebiasaan. Kalau di sana boleh tahu kan perbedaan itu kan jauh nih ya waktunya. Nah itu gimana tuh? Kamu menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan waktu yang di sana kan lebih cepat tuh 1 jam. Nah kalau Wahyuni gimana menyesuaikannya? Kalau kami sih pertama-tamanya itu Kak shock kultur, kan masih awal-awal gitu ya kan Kak, di daerah ya, di tempatnya Kristen semua, nggak ada terdengar suara azan, sholat di tempat tidur. Agamanya berbeda Agamanya ya. berbeda, tapi alhamdulillah sih Kak, di sana walaupun kami berbeda, mereka tetap menjunjung kami gitu, karena kan di sana rasa empatinya terlalu tinggi. Jadi kami alhamdulillah juga di sana lama-lama terbiasa juga. Terbiasa karena mengikuti ya, beradaptasi Iya, terlebih beradaptasi. dahulu. Dan juga setelah lama di sana mulailah kita bisa menyesuaikan diri. Wah, keren banget. Kalau dari Tiara sendiri gimana? Penempatannya di mana nih untuk mengajarnya itu di mana tempatnya, dan juga hal apa nih yang membuat kamu tuh sangat semangat untuk mengajar di sekolah tersebut?
Kalau Tiara di SMP Negeri 2 Air Joman itu tempatnya di Asahan. Oh, di Asahan, di Sumatera Utara ya. Yang buat Tiara semangat itu pertamanya kayak baca buku diari gitu kan. Tiara juga anak SMP pernah, jadi kayak merasa gimana tuh anak SMP tuh butuh motivasi gitu, butuh apa ya, penyemangat lah gitu. Jadi Tiara merasa kayak Tiara tuh jadi kakak gitu kan, jadi kakak buat adik-adik di SMP itu, supaya mereka itu punya semangat dan cita-cita yang tinggi gitu, semangat belajar yang tinggi gitu, nggak cuma sampai di jenjang SMA aja gitu, kalau bisa kuliah atau bahkan menggapai cita-cita itu dengan semangat gitu. Karena pas Tiara terjun ke sana pertama kali, mereka itu kayak Kak, untuk apa kita bercita-cita katanya. Toh kami juga nggak bakal jadi apa-apa, toh kami juga nggak bakal sekolah karena orang tua kami kami kurang mampu gitu. Di situ Tiara kayak kan bener kan yang Tiara rasai juga pernah dirasai sama adik-adik ini gitu. Tiara bilang sekolah itu nggak hanya apa ya Dek, menggapai cita-cita gitu. Kita belajar itu tempatnya ilmu gitu kan. Kayak adik-adik ini harus dibimbing gitu loh Bang. Jadi nggak bisa kayak orang tuh sendiri ditekan-tekan gitu. Orang itu harus butuh semangat gitu. Harus butuh semangat pastinya ya. Dan juga kalau misalnya kita nih untuk memotivasi generasi muda selanjutnya, pasti kita memiliki rasa tanggung jawab juga nih sebagai mahasiswa pastinya ya. Apalagi kita kan juga agen perubahan nih untuk Indonesia untuk kedepannya. Wah, luar biasa banget. Dan juga kalau boleh tahu, selama program Kampus Mengajar berlangsung, kira-kira apa nih pengalaman yang membuat kamu tuh sangat berkesan, melekat dalam diri kamu nih, sehingga kamu tuh merasa mampu nih untuk menjadi seorang motivasi untuk teman-teman yang lainnya yang kadang nih ya menjalani ataupun mengikuti program Kampus Mengajar dan memang harus memulainya itu bagaimana nih, kira-kira apa yang membuat kamu tuh paling berkesan mengikuti program ini? Jadi di situ kan rendahnya kepercayaan diri para siswa-siswi ya Kak. Jadi saya ngajak di luar sekolah gitu untuk ke rumah, ke kos gitu, untuk belajar gimana rasanya, gimana cara untuk percaya diri, public speaking yang bagus di depan umum, gak usah takut ya bilang. Jadi disitulah orang tuh mulai berdatangan gitu Kak. Lama-lama ada namanya kayak unjuk bakat setiap pagi di sekolah itu, entah puisi, nyanyi atau apapun itu, mereka unjuk bakat. Di situ terus Tiara dapat surat, itu yang paling berkesan dari adik-adik pas Tiara udah nggak di situ lagi. Mereka buat puisi kayak indahnya pagi ini, Kak Tiara lewat dari depan kelas kami. Sampai seakan-akan memberikan pesan yang memang apa yang mereka rasakan ketika kehadiran seorang Tiara. Luar biasa banget. Itu aja kira-kira pengalamannya. Selain berkesan, kira-kira apalagi yang membuat kamu tuh merasa ini harus diikuti nih sama mahasiswa-mahasiswi lainnya nih, yang menjadi mendorong mereka agar mau ikut? Harus sih, teman-teman tuh harus ikut karena di sini tempatnya belajar sambil berdampak dan bakal ngerasain sendiri ya begini. Kita sendiri kayak ngerasain kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi karena belajar sambil berdampak tuh memang benar-benar kita rasain gitu. Dan banyak kali benefitnya yang kita dapatkan, baik itu uang saku, uang bantuan UKT, dan juga pengalaman yang paling berharga. Oke, luar biasa. Jadi inilah untuk yang ini udah ada pengumuman lulus ya? Udah ya. Itu kira-kira apa yang ingin Tiara sampaikan agar mereka tuh bisa lebih semangat nih mengikuti program Kampus Mengajar ini? Kalian harus semangat karena kita itu adalah agent gitu lah, dibilang agent perubahan gitu. Kita adalah generasi penerus. Mau tidak mau kita harus bisa gitu. Semangat aja gitu, jalani aja semua yang kayak mana ya. Kalau kita berbuat baik, pasti yang kita dapat juga bakal baik. Yang kita dapatkan pasti kembali lagi ke kita ya, dengan kebermanfaatan yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa banget untuk Tiara. Kalau dari Wahyuni sendiri gimana nih kira-kira? Kalau hal yang paling berkesan dan juga hal yang membuat nggak bisa dilupakan deh selama mengajar di sana, pastinya selama mengikuti program Kampus Mengajar ini ya. Dan juga apa nih kira-kira sebagai motivasi nih untuk seluruh teman-teman yang baru lulus nih mengikuti program Kampus Mengajar, kira-kira apa tuh hal yang paling berkesan? Kalau untuk teman-teman yang kedepannya biar supaya bisa ikut lagi itu Kak, kalau
kita dari UNSU yang telah mengikuti kampus mengajar nanti bakalan menjadi mahasiswa berprestasi setelah lulus. Itu sih siapa yang nggak mau sih yang jadi mahasiswa berprestasi ya kan? Pasti semuanya itu udah impian mahasiswa gitu loh ya kan Kak. Jadi begitu sih kalau saya sering-sering sama teman-teman saya. Terus kemudian kalau pengalaman yang paling berkesan di sana itu pernah makan nasi goreng selama seminggu. Wah, jadi bisa jadi apa ya? Betul, kalau misalnya kita di sana itu nggak bakal menderita istilahnya. Karena kan Kak juga kemarin tuh dana kami juga sedikit, jadi kami untuk mengurangi supaya kami juga bisa makan, jadi kami makan nasi goreng selama 1 minggu. Terus yang paling berkesan juga adik-adiknya itu ngasih surat-suratnya Masya Allah ketika kami sudah selesai mengajar. Dari masyarakatnya juga, Masya Allah juga, mereka sampai kami pulang, mereka nangis semua, sampai mereka yang mengangkatin koper kami itu di dalam angkat itu, dan juga kami kasih uang saku, Alhamdulillah. Bukan dari pemerintah aja dapat, dari warga setempat Dari juga warga dapat, setempat. dari kepala sekolah juga dapat. Kalau dari pemerintah kita dapat potongan UKT, dapat uang. Itu aja. Dan juga Banyak banget ya pastinya. Dan juga kalau misalnya dilihat juga ya dari pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan itulah yang mendorong agar yang baru-baru lulus nih jangan pernah takut dan jangan pernah merasa nanti di sana kayak gini kayak gitu. Jalani aja pastinya ya, banyak banget hal-hal yang berkesan untuk kita memotivasi para teman-teman kita yang baru lulus kemarin. Wah, luar biasa banget nih dari Wahyuni dan Tiara, dan masih banyak lagi nih ya teman-teman muda agar kita berbincang-bincang lebih banyak dan bersama Wahyuni dan juga Tiara. Dan juga ada yang pengen nanya nih, kenapa nih selama ke program kampus mengajar ini berlangsung, kira-kira apa nih yang membuat kamu tuh merasa bertahan sehingga kamu tuh mengikuti terus nih dari awal hingga akhir tanpa berhenti dan tanpa ada yang namanya kita tuh nggak mau lagi nih lanjut, dan kalian tuh tetap kekeh ingin lanjut terus sampai selesai? Apa yang membuat kamu tuh merasa nih membuat kamu yakin bertahan dari awal hingga akhir? Boleh dong dari Wahyuni terlebih dahulu. Kalau saya Kak, kami kan dari berbagai daerah tuh kan Kak, mahasiswanya ada yang dari Kendari, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, Campur-campur ya? dan yang paling jauh itu saya sendiri dari Medan. Dan alhamdulillah itu kami Kak semua itu kompak, 7 orang itu kan Kak, kompak. Yang membuat saya paling semangat tetap bertahan tuh karena kami sama-sama kompak, dan setiap hari itu kami briefing, setiap kami ada masalah kami evaluasi, kalau ada masalah kami selalu selesaikan bersama-sama, setiap hari kami selalu sama, jadi nggak ngerasakan walaupun kami nggak ada orang tua di situ, karena kami bertim, jadi kami alhamdulillah. Jadi maka dari itu semangat ya, walaupun gimana banyak tantangan, rintangan, Walaupun yang nangis, kami tetap bersama. tetap bersama ya. Itulah yang membuat Wahyuni bertahan dari awal hingga akhir ya. Wah, luar biasa banget. Kalau dari Tiara sendiri gimana nih? Apa yang membuat kamu, hal-hal apa aja yang membuat kamu tuh merasa yakin bertahan mengikuti program kampus mengajar ini dari awal hingga akhir? Awalnya sih nggak bertahan gitu, sempet pengen nggak mau ngelanjutin gitu kan, karena kayak baru pertama juga kayak syok lah gitu kan. Tapi lama-lama kok dijalani kayak enak ya, pengalaman. Dijalani gitu. enak ya. Mau kan hidup nggak tentang lurus-lurus aja. Benar, gitu. benar. Jadi kalau nanti teman-teman KM4 ini dapat masalah atau apa, jalani aja, selesaikan aja gitu. Karena kan kalian tuh enak udah dapat di domisilinya gitu. Kalau kami kan di luar domisili gitu. Oh, di luar domisili. Kalau yang baru ini di domisili ya. domisili. Wah, luar biasa. Dan inilah pengalaman. Dan alhamdulillah bersyukur berarti kalian bisa lebih nih mendapatkan pengalamannya hingga keluar daerah. Apalagi Wahyuni ya sampai ke Sulawesi Utara. Iya. Wah, itu jauh banget loh. Ada rumahan sekali keluar sampai sana. Kota Medan aja masih nyasar. Wah, inilah ya, hebat banget ini. Kalau kamu pengen seperti mereka, langsung aja deh ikuti nih ya program kampus mengajar. Apalagi kamu nih pengen banget bisa ke luar kota, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Dan juga di UNSU kalau misalnya kita mengikuti program kampus mengajar ini bakal dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi pastinya ya. Dan inilah sebagai bentuk ya dorongan ya, apresiasi untuk mereka yang sudah berani dan juga sudah menambah pengalaman mereka membawa nama UNSU pastinya untuk mengikuti program kampus mengajar ini.
Dan ya juga teman muda, untuk kamu yang penasaran ya bersama Wahyuni dan Tiara Adrian di sini, tapi kita bakal lanjut lagi untuk kamu yang saat ini pengen tanya lebih jauh tentang MBKM dan juga seputar program kampus mengajar itu seperti apa. Nanti kita bakal lanjut berbincang dengan Tiara dan Wahyuni. Untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 FM sentralnya anak muda. Kalau untuk ngajar di sekolah lain gitu atau berprofesi sebagai guru ada berkeinginan? Ada niatan, ada sebelum fokus ke cita-cita sesungguhnya gitu. Wah, cita-cita sesungguhnya kalau boleh tahu apa nih? Insya Allah jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR. Wah, karena Biar memang duduk di kursi panas ya Pak. wah. Karena profesi karena memang jurusannya fakultasnya di hukum ya. Iya benar. Jadi memang mengarahnya tuh ke sana dan juga nggak berkemungkinan juga bisa menjadi seorang guru. Karena pengalaman itu banyak banget ya selama mengajar di sana. Iya Bang. Banyak banget ya. Banyak banget Bang. Udah kayak guru beneran. Kayak guru beneran. Jadi kalau misalnya dia nakal langsung diingetin tuh. Iya Bang. Atau Sampai di kelas tuh sampai ada suara jangkrik saking nggak takutnya nggak bisa ribut gitu. Oh, sakit takut ya. Ini berarti kategori guru kejam nggak? Enggak ya. Jadi memang itulah sambil belajar tadi ya mereka selalu menghargai kita pastinya. Jadi untuk kamu yang saat ini yang baru lulus kemarin jangan takut. Ini nanti anaknya nggak bisa diatur, enggak ya. Mereka pasti bakal mendengarkan ya, khususnya gurunya dong. Kalau dari Wahyuni nih kira-kira gimana nih setelah terjun langsung sebagai seorang pengajar di sekolah yang Wahyuni datengin? Kira-kira ada nggak nih ya, pasti ada dong ya keinginan menjadi seorang guru. Karena memang jurusannya pendidikan matematika ya. Iya, memang jadi guru. Iya, jadi guru ya. Selain jadi guru, kira-kira ada cita-cita lain nggak? Ada sih Kak, jadi pengusaha. Jadi pengusaha, tapi karena mengikuti program kampus mengajar ini membuat Wahyuni lebih matengin lagi ya agar nanti Iya. setelah tamat dari UMSU ingin lanjut ke guru ya pastinya. Wah, hebat banget ya kalau misalnya Adrian nih ditanya pengen jadi guru, pengen, tapi nggak bisa nih lagi mengulangnya kan karena jurusannya ilmu komunikasi dan ini masih menjadi seorang mahasiswa di UMSU. Dan juga kalau misalnya kita membicarakan tentang program kampus mengajar ini nggak habis ya teman-teman muda, apalagi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan untuk Wahyuni dan juga Tiara di pagi menjelang siang ini. Dan juga ada yang mau tanya lagi nih ke Wahyuni, kan ada tuh ya program kampus mengajar, pastinya kamu dipertemukan nih dengan banyak murid dari pedesaan dan beragam suku, bahasa, bahkan agamanya nih. Nah, ini mau Adrian tanya, bagaimana cara kamu beradaptasi nih dengan lingkungan yang lingkungannya itu ya begitu unik dan berbeda nih dari lingkungan kamu sebelumnya? Kira-kira itu gimana Bang Dini? Makin hari kita makin banyak belajar juga. Makin hari kita sedikit-sedikit makin mengerti juga. Dan juga alhamdulillah di sana ada namanya Kak Edi. Dia kuliahnya di Universitas Negeri Manado, tapi asalnya dari Medan. Oh, asalnya Kuliahnya di Manado. Jadi kalau saya nggak mengerti, saya tanya sama Kak Edi. Kak Edi, ini artinya apa? Jadi saya mulai belajar juga dari Kak Edi. Setiap hari tuh ini artinya ini, ini artinya ini. Terus kan rata-rata memang di sana kawan penempatan dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Jadi mereka juga nggak mengerti bahasa Yuni. Jadi yang mengerti itu hanya Kak Edi. Kak Edi lah yang menjelaskan sama orang ini. Gitu. Jadi Karena dibantu kan, ya. Iya, kalau di Manado sendiri untuk bahasa Indonesianya itu sedikit kurang. Jadi kalau kami kemarin tuh kan Kak ngajarin literasi, mereka nggak mengerti apa yang kami Nggak ngerti ya? mengerti apa yang kami bacakan, apa yang kami ceritakan. Jadi harus pakai bahasa daerah, benar-benar daerah sana. Jadi tuh kadang kalau ngajar tuh ini harus berdua sama Kak Edi yang pakai daerah sana, ini bahasa Indonesia. Tapi Wahyuni ada belajar ya bahasa mereka? Ada. Boleh contohin nggak gimana ya? Cara ngajarnya, cara dengan bahasa mereka tuh boleh dicontohkan kayak gimana? Dengan Wahyuni bisa belajar sedikit pasti tahu dong ya bahasa-bahasa dari daerah sana, atau udah lupa nih? Ini ingat sih semokol sarapan pagi. Oh, itu Jadi, semoko ya? ya semokol kami kira itu kan Kak smoking, kedengaran dari jauh-jauh smoking. Jadi itu kami pertama kali kami sampai di sana nggak ada yang mau sarapan pagi. Oh, nggak ada yang mau sarapan pagi jadinya Nggak ya? ada, dikira kami disuruh ngerokok, rupanya disuruh sarapan pagi. Wah. Gitu. Wah, ini unik banget ya memang kalau udah ikut kampus mengajar, apalagi ditempatkan di daerah yang memang betul-betul
ya tidak seperti di daerah kita, berbeda dari mulai bahasanya, sukunya, bahkan kebiasaan sehari-hari. Wah, beda banget. Dan juga kalau misalnya Wahyuni nih pengen jalan-jalan, kira-kira tuh bisa ada waktu dong pastinya ya? Ada, alhamdulillah. Kalau mau jalan-jalan itu sedikit capek karena seperti olahraga kita naik tanjakan, naik tanjakan lagi gitu-gitu jalannya. Juga nggak ada angkot, nggak ada apa-apa, nggak ada akses apa-apa. Jangankan angkot, Indomaretnya nggak ada. Ya berarti minimarket nggak banyak di sana ya. Nggak Susah ada. banget ya untuk dicari berarti ya. Nggak ada ATM juga nggak ada. Kalau mau narik itu harus ke kota. Dan Kalau itu butuh waktu yang 2 cukup jam lama. gitu, Kak. 2 jaman juga ya, jauh banget berarti ya. Wah. Itu pun pesannya dari kota. Baru ku pesan. Wah. Pesan dari ojek. Ojek Oh, kawan-kawan anak Uni mah gitu. Oh iya, jadi benar-benar nggak bisa ya jadinya kalau misalnya kita pengen menikmati jalan-jalan, tapi bukan berarti kita merasa bosen di sana Ya, ya. alhamdulillah juga kami diajak jalan-jalan ke pantai. Memang di sana paling banyak pantai wisatanya. Banyak pantai Juga wisatanya. gunung-gunung dingin, pantainya juga cantik. Tapi kalau dari Wahyuni sendiri bisa kan beradaptasi dengan Bisa, masyarakat di sana? alhamdullah bisa. Respon dari masyarakat di sana gimana? Alhamdulillah baik juga kan, mereka nggak mandang gitu kita Islam atau apa, mereka tetap anggap kita keluarga. Tetap anggap kita keluarga. Itu yang membuat Wahyuni tadi betah untuk di sana ya, dari awal hingga akhir untuk terus melanjutkan program kampus mengajar ini. Wah, kalau misalnya kita tanyakan Wahyuni, ntar nanti Tiara cemburu lagi nih. Tapi nggak apa-apa, bagian Tiara kita tanyakan terlebih dahulu nih ya. Sama pertanyaan dengan Wahyuni tadi, kira-kira apa nih yang membuat kamu tuh, ini kan dipertemukan nih dengan banyak murid dari pedesaan, dengan beragam suku bahasa dan juga bahkan agamanya. Nah, bagaimana cara kamu beradaptasi dengan lingkungan yang memang lingkungan tersebut nih begitu unik dan berbeda nih dari lingkungan kamu sebelumnya? Kira-kira gimana tuh? Ya, bersyukurnya karena latar belakang keluarga juga kan, punya 2 suku, jadi kayak udah saling menghargai. Cuman di sana tuh agak karena bahasanya yang agak bingung ya, karena ditanya berapa, nak kemana, kayak panjang terus cepat kali gitu. Jadi pas kalau ditanya gitu, kayak orang itu harus ngulang lagi karena baru bisa dipahami gitu. Wah, jadi memang benar-benar kita belajar ya untuk memahami lingkungan di sana itu bagaimana, mulai dari bahasa. Itu berarti di pesisir ya asalnya? Iya benar. Wah, kalau misalnya memang dari pesisir memang berbeda ya cara bahasanya. Tapi itulah hal yang unik yang dapat kita pelajari pastinya ya Tiara ya. Wah, jadi ada menjadi pengen juga ikut nih. Tapi mengingat kayaknya udah nggak ada waktu lagi nih untuk ikut. Tapi nggak apa-apa, untuk kamu yang berkesempatan langsung aja deh cari tahu program MBKM, pastinya khususnya program kampus mengajar ini pastinya bakal menambah pengetahuan kamu, pengalaman kamu sebagai seorang pengajar. Benar ya Wahyuni ya? Iya. Apalagi Wahyuni nih calon guru kan. Tapi kalau misalnya di sana Wahyuni ngajarnya ngajar guru matematika juga sesuai jurusan atau gimana? Kalau kami kan aturan itu kan SD, berarti itu aturannya masih ke SD, bukan matematika. Oh, bukan berarti semua aplikasi mata negara. pelajaran. Jadi itu semua mata pelajaran nggak ngajarin. Oh, kalau dari Tiara gimana? Semua mata pelajaran juga ya? Semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran diajarin, sama seperti kita dulu SD ya. Iya. Jumpa sama guru wali kelas itu. Iya. Itu semua diajari ya. Sama seperti itu berarti ya. Wah, luar biasa banget. Tapi kalau misalnya kalian beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada, pastinya bisa dong ya menanggapi itu. Bisa kan. Kalau dari Tiara boleh dong ceritakan sedikit gimana pengalamannya mengajar dengan situasi murid yang memang saat itu berisik gitu kan. Nah, gimana caranya Tiara untuk bisa beradaptasi dan juga bisa menenangi mereka agar bisa fokus kembali belajar? Oh, jadi Tiara nanya nih Bang, hari ini kita belajar ya. Jadi waktu itu bilang, Kak hari ini kami males gitu. Jadi oke, hari ini nggak apa-apa males, tapi besok nggak boleh males lagi. Jadi hari ini kita ngapain? Jadi kita hari ini Kak udah Kak kita cerita-cerita aja gitu. Ya udah jadinya kami kayak sharing session gitu. Gimana cita-cita, cara bekerja gitu. Orang tuh nanya. Ada juga yang nanya Kak, gimana cara daftar jadi pegawai Alfamart, Indomaret? Oh, gitu ya? Iya. Jadi kayak cerita lah Bang. Gak melulu harus belajar juga gitu. Gak melulu harus belajar Iya. ya, tapi bisa menenangkan mereka juga dengan cara ajak bermain, misalnya kayak ajak yang hal-hal yang membuat kamu tuh mereka tuh nggak bosan sama kita gitu ya. Iya, benar. Unik banget. Kalau dari Wahyuni pasti caranya banyak nih ya. Kalau saya di sana terkenal agak galak. Ada galak ya, jangan galak-galak, ntar mereka jadi nggak mau belajar ya.
Tapi nggak apa, itulah pengalaman jadi guru, itulah kita belajar dari sana dan juga memahami karakter-karakter anak pastinya ya. Oke, ya teman muda, masih bersama Adrian bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Adanya Wahyuni dan juga Tiara, ini merupakan salah satu bagian dari program kampus mengajar ya, yang kemarin itu sempat mereka ikuti dan saat ini sudah kembali ke kampus tercinta kita dengan membawa segudang pengalaman nih. Kalau boleh tahu kemarin itu berapa lama di sana? 4 bulan. 4 bulan. Kalau Tiara gimana? Sama bang. Sama 4 bulan ya, dan itu cukup untuk menambah pengalaman kita sebagai seorang mahasiswa. Wah, keren banget ya teman muda. Oke, langsung aja ya untuk Wahyuni dan Tiara. Ada yang mau nanya ke Wahyuni terlebih dahulu. Ya, kira-kira gimana nih harapan kamu untuk anak milenial nih yang memang pada saat ini ya, apakah mereka mampu nih berperan sebagai generasi bangsa yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, mulai dari ya perkotaan sampai ke daerah 3T nih. Tahu ya 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar nih. Kira-kira gimana tanggapan kalian dari Wahyuni terlebih dahulu? Kalau saya pribadi, kita kan sebagai mahasiswa dan juga pemuda-pemuda, sebagai generasi bangsa Mas Indonesia. Jadi kalau bukan kita lagi yang mau memajukan bahasa Indonesia ini, siapa lagi? Kan nggak mungkin orang asing. Benar. Harus kita dari kita ya yang bisa yang mau nih membangun negara ini agar bisa terus maju, terkhusus nih untuk generasi-generasi muda bangsa pastinya. Oke, kalau dari Tiara gimana kira-kira harapan kamu nih untuk anak milenial pada saat ini? Apakah anak milenial nih mampu berperan sebagai generasi bangsa yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia, mulai dari perkotaan sampai ke daerah 3T tadi, tertinggal, terdepan, dan terluar? Kira-kira gimana nih dari Tiara? Jadi untuk kaum milenial, kita harus lebih semangat lagi gitu, berdampak, harus jadi manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain gitu. Apalagi untuk buat negara kita kan. Jadi jangan sampai kita tuh ketinggalan sama dunia pendidikan di luar gitu. Jadi kita sama-sama membangun sistem pendidikan yang benar-benar bagus, mulai dari kaum milenial bisa jadi relawan. Jadi memang harus semangat juga ya pastinya. Jangan istilahnya kayak mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Tapi nikmati nih program-program banyak di Dunsu ya. Banyak banget yang mendukung ya bagaimana kita membangun diri kita, membranding diri kita agar bisa lebih maju lagi ke depannya. Apalagi terkhusus untuk memajukan Indonesia pastinya ya, menciptakan sebuah generasi muda yang kuat, yang kokoh agar bisa menghadapi yang namanya bonus demografi ya. Tahu ya bonus demografi? Wah, ini calon-calon guru ini luar biasa nih. Jadi Adrian makin semangat nih untuk nanya-nanya sama Wahyuni dan juga Tiara di pagi menjelang siang hari ini.